Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di kanal YouTube Sutarno Azaria Adventure. Alhamdulillah, di episode sebelumnya kemarin ya telah kami tampilkan sebuah syair yang dibawakan oleh Al-Ustadz Abdul Somad Hafizahullah dengan judulnya Ya Tarim Ya Tarim. Berikut ini ada kanal YouTube dari Benteng Nusantara yang menceritakan bahwa sesungguhnya itu bukan tarim tanah impian, tapi tanah impian bagi penduduk Yaman itu ya. Penduduk Tarim itu adalah Pulau Jawa. Bagaimana ini bisa terjadi? Mari kita simak pemaparannya berikut ini. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kedatangan bangsa Yaman secara besar-besaran adalah murni untuk bekerja kepada Belanda. Mereka diberikan gaji yang cukup besar jika dikurskan dengan mata uang dari negara asalnya, sehingga bisa mengangkat ekonomi keluarganya di Yaman sana. Semua itu bisa dibaca di dalam kitab karya ulama kalangan mereka sendiri, yaitu Habib Ali bin Muhsin As-Segaf, di mana kitabnya berjudul Al-Istizadah min Akhbaris Sa'adah. Saking terkenalnya bahwa Indonesia, khususnya Jawa, adalah tempat yang menggiurkan untuk bekerja karena diberi bayaran yang sangat tinggi oleh penjajah kafir Belanda. Sampai-sampai di Yaman sana disebutkan oleh Habib Muhsin bin Alwi As-Segaf bahwa ada syair yang biasa dilantunkan untuk menina bobokan anak-anak di sana, yang kurang lebih artinya adalah menyuruh anak-anak yang sudah dewasa untuk pergi ke Jawa supaya dapat uang banyak agar bisa cepat menikah. Bahkan dalam kitab itu pula disebutkan gaji Mufti Batavia Usman bin Yahya adalah sebesar 600 gulden, setengah dari gaji Snohogronya, penasehat pemerintah kafir Belanda di Nusantara. Jadi cerita ini bisa dibaca selengkapnya di kitab Al-Istizadah min Akhbaris Sa'adah karangan Habib Ali bin Muhsin As-Segaf. Jadi yang ngarang ini Pak Alawi sendiri, kitab As-Segaf, kitab Al-Istizadah itu. Jadi saking terkenalnya bahwa Indonesia khususnya Jawa adalah tempat yang menggiurkan untuk bekerja pada Belanda kafir, penjajah dengan gaji tinggi, sampai-sampai di Yaman itu ada syair terkenal dan biasa dinyanyikan untuk meninabobokan anak. Penyairnya bernama Muhsin bin Alwi As-Segaf. Syair itu berbunyi, min tara'ru'in wa syurbin qalu lahu izan di Jawa. Hata dunya na'rus laka wa nulqi harawah. Jadi ini syair ya, kalau kita dulu ya ketika mau menidurkan anak kita, nina bubu seperti itu. Tapi di sana itu nyanyiannya tidak nina bubu, tapi ayo pemuda-pemuda nanti nak, kalau kamu sudah besar, ayo kerja ke Jawa, kamu akan menjadi orang sukses nanti. Jadi menyuruh anak-anak yang sudah dewasa untuk pergi ke Jawa untuk bekerja supaya dapat uang banyak dan bisa cepat menikah. Di dalam kitab Al-Istizadah bahkan dijelaskan bahwa imigran Yaman itu termasuk Pak Alawi gajinya mahal. Jadi mahal memang, bayar mahal. Jadi bahkan kitab ini juga menyebutkan bahwa gaji Habib Usman bin Yahya sebagai pegawai pemerintah Belanda di bidang keagamaan dengan jabatan Mufti Batavia adalah 600 gulden. Ini pertama. 1 gulden itu 77.000 rupiah kalau sekarang. Nanti kalau 600 kali 77.000 yang jangan kalikan aja. Hampir 6 juta. Kalau sekarang belum tambahan lain-lain. Karena kalau Snohogronya itu gajinya 1.200 gulden. Kali 77.000, 1 guldennya 77.000 rupiah. Jadi jabatan Mufti Betawi itu adalah atas pemberian Belanda, bukan pemberian ulama-ulama pribumi. Bahkan fatwa Habib Usman bin Yahya terkadang berseberangan dengan fatwa ulama pribumi, sehingga beliau sering berpolemik dengan ulama pribumi.
Termasuk ketika beliau mendoakan Ratu Belanda dalam khutbah Jumat. Saya punya filenya, saya punya teks doanya, doa yang dibaca oleh Habib Utsman bin Yahya untuk Ratu Wilhelmina, mendoakan Ratu Belanda dalam khutbah Jumat. Juga ketika beliau menentang seruan jihad melawan Belanda yang dikumandangkan oleh ulama pribumi Banten. Jadi ketika ada pribumi yang melawan pemerintah Belanda itu selalu dilawan oleh Habib Utsman bin Yahya dengan fatwa haram, ekstremis, pemberontak. Jadi ada geger Cilegon 1888, termasuk perang paling lama di Nusantara itu perang Aceh. Itu Sunan Gurunya juga mengandalkan fatwa dari Habib Utsman bin Yahya. Jadi kalau ada yang membela mati-matian atas perjuangan jasa-jasa Habib Utsman bin Yahya, itu berarti dari golongan Ba'alawi sendiri. Ya wajar memang golongan mereka, tapi itulah kebenaran. Versi siapa? Kalau versi Indonesia, Habib Utsman bin Yahya adalah pengkhianat, penjilat. Tapi kalau versi Ba'alawi, ya pahlawan, pejuang.